lagi dengan Pak Minardi di dalam belajar fisika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang fisika yang cukup menarik, tapi bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Kita lihat. Teng tong, inilah permainan kita. Ya, sebuah fenomena fisika. Apakah ini? Ini adalah bagian dari mesin jahit yang di atas. Saya ambil, saya buat main-main sengaja bukan buat bikin materi fisika. Apakah ini hanya ini saja? Oh enggak, inilah tentang palu atau bahasa keseharian kita martil. Nah, ini martil, saya ikat posisi begini, ikatnya bebas, nah kan begini ya. Nah, seperti ini kalau saya gantung. Nah, kesempatan ini yang mau saya gantung adalah ini saya lengkapi dengan kayu kecil. Nah, kita mainkan. Nah, kenapa martil ini atau palu ini tidak jatuh? Ya, buat kalian semua, silahkan diskusikan sebentar sebelum memasuki permainan kedua. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa martil ini yang digantung di seperti ini kok nggak jatuh? Oke? Itu pertanyaan pertama, kenapa ini bisa demikian? Fenomena kedua atau permainan keduanya yaitu berupa bekas talenan. Bekas talenan ya, ini udah somplak kayak begini. Ini bekas talenan mau saya taruh, dan satu lagi adalah sebuah kayu yang berbentuk L. Lalu bagaimana? Kita lihat. Saya taruh di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ting tong ting tong. Kipas angin matiin dulu, kipas angin matiin dulu, kipas angin matiin dulu. Nah, biar nggak goyang-goyang. Nah, seperti ini, seperti ini. Jadi kayunya kita lihat, kita bisa zoom. Silakan di zoom. Nah, kita lihat. Silakan muter ya, muter ke sini terus. Nah kan, jadi menarik ini ya anak-anak. Pertanyaannya, kenapa ini tidak jatuh ke depan begini, tidak juga jatuh ke belakang begitu? Ya, pertanyaannya, kenapa demikian? Oke, yang bisa silakan jawab. Oke, kita kasih waktu. Silakan berpikir. A few moments later. Nah, ini martil kita tadi. Sekarang kita cari jawabannya. Kenapa martil ini tidak jatuh? Justru digoyang-goyang pun dia sangat stabil. Ya, sangat stabil. Dia akan kembali, selalu kembali. Nah, kita cari tahu jawabnya. Kalau ingin mengetahui jawabnya, caranya begini. Caranya, ini ambil sebuah bandul, ini saya ambil sebuah baut, ya kelihatan ya, ini baut ya, kelihatan ya. Nah, ini bautnya kelihatan. Ini saya ikat dengan sebuah benang. Sengaja saya ikat dengan benang yang lumayan besar biar kelihatan di videonya, mudah. Nah, terus caranya kita cari di sini, kita letakkan. Nah, seperti ini, kita letakkan, oke, ke bawah, di sini gitu, ya. Oke, sampai posisi seperti itu. Kemudian kita tandain dengan sebuah pulpen. Nah, di sini, ya, kita tandain pelan-pelan. Nah, kelihatan di situ ya. Tuh, kelihatan. Nah, dari sinilah nanti akan ketemu, kita ikat. Nah, akan kita ikat. Di sini kita tarik garis lurus ya. Ini ketemulah di sini, nanti akan merupakan titik berat dari benda ini. Sehingga kalau kita ikat di pas yang
tengah pas bandul ini tadi, pas lurus benang tadi, maka nanti akan kita ketemu titik beratnya, kita ikat dengan sebuah tali ya. Nanti martil itu tidak lagi posisinya miring seperti ini, tetapi akan posisi lurus ya, mendatar. Kita lihat, kita lepas ya, kita coba, kita lepas dulu. Ini saya tarik, kita lepas. Ini saya letakkan di sini nanti buat talinya. Ini saya letakkan di sini. Oke, nah ini martil kita tadi udah kita lepas dari gantungannya. Kalau tadi kan posisi begini, ya, posisi begini. Nah, posisi begini kan, ya, posisi begini. Nah, terus tadi sudah saya kasih tahu tarik ke sana. Kalau sudah, tadi sudah ketemu titik, bisa dilihat titiknya. Kalau sudah, ini saya potong. Saya potong. Nah, saya potong. Terus tadi tempat ngikatnya, tempat titiknya tadi yang kita dapatkan dari gantung tadi, kita ikat. Ikat ya. Saya ikat. Kemana nih yang kelihatan di video nih? Saya ikat. Kenceng ya, cus. Saya geser biar pas titik yang tadi. Geser udah. Saya ikat kencang. Ini harus sangat hati-hati ikatnya. Set. Oke, saya potong sisa benangnya biar enggak mempengaruhi. Oke. Inilah titik beratnya. Titik beratnya jadi sini. Jadi kalau kita angkat, tuh pas. Ya. Itu kalau kita angkat. Ya. Disitulah tadi tempat jatuhnya benang yang berbandul tadi. Pas kita letakkan di sini diikat, tadi udah kita tandain. Begitu kita gantung pas, disinilah letak titik berat benda ini yang merupakan gabungan dari karet, ini kayu, ini besi. Ya para siswa sekalian, inilah titik berat dari sebuah palu yang merupakan gabungan benda dari karet. Ini ujungnya karet biar nggak licin, tengahnya ini kayu, dan ujung ini adalah besi. Nah, ini jawaban dari yang martil. Kenapa tadi ketika digantung dengan posisi yang pertama tadi kok tidak jatuh? Ternyata sebetulnya kayu tadi yang di atas itu kalau kita tarik garis lurus merupakan tempatnya titik berat dari benda ini. Oke, itu para siswa sekalian sebagai pengantar kita untuk mempelajari titik berat benda. Oke, kita lanjutkan untuk benda yang berbentuk kayu tadi. Ya, benda yang berbentuk kayu ini tadi. Ya, benda yang berbentuk kayu yang berbentuk L. Mengapa tadi bisa melayang? Nah, mengapa tadi bisa melayang? Kita harus menghitung secara matematis. Nah, ini kita bisa hitung secara matematis. Sebelum kita hitung, kita pastikan dulu berapakah ukuran dari balok ini, balok berbentuk L ini. Yang pertama, panjang balok itu di sini 20 cm, lebarnya 5 cm. Ya, ini panjang 20 cm, lebar 5 cm. Kemudian yang ke sini sama 20 cm, lebarnya 5 cm. Berarti yang dalam sini, yang dalam berarti 15 cm. Di sini juga
juga 15 cm. Oke ya, sekarang kita hitung bagaimana mencari hitungan secara matematisnya. Untuk itu maka kita gunakan, biar gampang, menggunakan milimeter block ya. Kita bantu dengan milimeter block, kita kertas. Oke, kita gambar dulu caranya ya. Oke, untuk menjawab yang ini tadi, yang balok berbentuk L ya, yang balok berbentuk L kenapa bisa melayang tadi di sini, di bangku di situ. Nah, caranya tadi kita sudah ukur, ini lebarnya 5 cm, ini panjang sini 20 cm, 20 ya, ini 5 cm, kemudian ini juga 20 cm. Maka langkah pertama kita harus nyiplak ya bahasa kitanya, atau bahasa lainnya tuh kita blak. Nah, kita blak di sini, posisikan persis ya, kita persis. Nah, seperti ini, diblat di kertas milimeter block atau di kertas bergaris kotak-kotak. Kita bulat, nggak boleh geser sedikit pun, sesuai ukurannya. Nah, ini ya, ini wah, ini tutupan, tapi ada 5 nanti udah kelihatan. Kalau sudah, kita tarik garisnya pakai spidol ya, biar kelihatan di video. Tadi ini, nah ujungnya di sini. Kita tarik garis lurus berbentuk L sehingga bendanya tergambar di dalam milimeter block ya, seperti ini. Ini agak lama prosesnya karena kita harus gambar ya. Seperti ini. Bendanya berbentuk L ya, berbentuk L. Ini berbentuk L, sebuah benda berbentuk L ya. Kemudian kita tambahkan ini garisnya, kita di sini kita letakkan sumbu X nya. Nah, ini sumbu X ya, sama yang ke atas sumbu Y, Nah, ini sumbu Y, kelihatan ya, sumbu Y ya. Nah, langkah pertama kita bikin garis putus-putus untuk mencari luasnya dulu. Nah, ini sepertinya putus-putus seperti ini. Ini kita misalkan sebagai benda 1, ini benda 2. Nah, benda 1. Terus langkah berikutnya membuat diagonal dari masing-masing benda. Kita garis ya, garis red seperti itu. Wah, lewat apa deh ya, mungkin nanti kelewatnya nggak dipakai. Nah, tuh. Kemudian ini juga kita bikin diagonalnya. Terus ini diagonalnya. Sini tadi ya.
inilah benda 1, benda 2. Setelah demikian, kita tarik garis di perpotongan kedua diagonal tersebut ke arah sumbu X. Nah, ke arah sumbu X nih. Tung 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 tung. Ini juga ya. Ini juga. Nah, videonya gede agak ribet nih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan di video. Nanti secara bersihnya bisa menggunakan aplikasi di laptop ya, di Jamboard itu lebih mudah. Nah, yuk. Kemudian yang kedua di sini. Ya, yang kedua di sini. Garis putus. Nah, wah ini motong angka ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita tarik garis lagi. Ini kita kasih karena ini kepunyaan benda yang pertama, diagonal ke arah sumbu X yang pertama, perpotongan dari kedua garis diagonal ke arah sumbu X untuk benda 1, maka ini kita kasih X1. Nanti kita lihat nih di sini angkanya angka berapa. Kemudian ini Y1. Nah, di sini X2. Kelihatan kan nih? Di sini mana? Y2. Nah, di sini luas bendanya A1. Luas di sini bendanya A2. Nah, sekarang kita tinggal menghitung atau menuliskan yang diketahui. A1 sama dengan berapa nih? Ini 20, panjang kali lebar ya, 20 kali 5. 20 kali 5 sama dengan 100 cm. Kemudian A2 cm persegi ya. A2 yang ini tadi berarti 20 dikurangi 5 karena ininya 5, berarti 15 kali 5, berarti 15 kali 5 sama dengan berapa nih? 75 cm persegi. Apalagi sekarang X1 nya berapa? Kemudian yang berikutnya adalah mencari X1. X1 ini tadi ini set ke sini. Di sini separuh di tengah-tengah dari 5 cm, berarti 2,5 cm. Kemudian Y1 ini kita tarik ke atas, ini tadi di sini. Ini pas tengah-tengah, kalau ini tadi 20 cm, maka di sini adalah 10 cm. Gitu ya. Selanjutnya X2 sama dengan di sini. Ini tadi segini ya, segini itu 15 cm. Ini terletak di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya kalau di sini 15 berarti 7,5 cm. 7,5 meter itu ngitung dari posisi sini. Nah, untuk menghitung dari 0 berarti ditambah 5. Tambah 5 ini berarti 5 ditambah 7,5 berarti 12,5 cm. Sedangkan Y2 sama dengan ini tadi lebarnya 5 cm, ini pas nih, lihat nih di tengah-tengah nih. Pas tengah-tengah ya. Berarti di sini ke sini adalah 2,5 cm. 2,5 cm. Nah, itulah besaran-besaran yang kita ketahui dari benda berbentuk L ini tadi ya. Sekarang kita tinggal hitung di manakah letak titik berat ini tadi, cocok tidak nanti kita paskan. Oke.
Nah, untuk mencari, yang pertama kita cari koordinat ke arah sumbu X. Maka koordinatnya rumusnya apa? X 0 sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi A1 ditambah A2. Itu ya. Berapa jadinya? Kita masukkan nilainya. A1 100 dikalikan X1. X1 nya 2,5 cm ditambah A2 75 cm dikalikan X2 12,5 cm dibagi A1 100 ditambah A2 75 cm. Saya geser sini ya, takut nanti panjang. Sama dengan 100 kali 2,5 berapa itu? Berarti 125 ya. 100 kali 2,5, yo pelan-pelan, hasilnya 100. Kok 100? Ini ke sini nolnya tambah 2 ya, berarti 250 ditambah 75 kali 12,5 betul, 75 kali 12,5 ya, hasilnya 937,5 dibagi, mudah-mudahan nggak salah hitung ya, kalau salah hitung nanti kita ulangi, dibagi berapa nih? 175. Nah, berapa ini? Berarti 250 ditambah 937,5 hasilnya 1187,5 dibagi 175 hasilnya berapa itu? Hasilnya ini setelah saya lihat pakai hitung pakai kalkulator, hasilnya 6,8 cm. Ini adalah koordinat titik berat ke arah sumbu X. Ya, koordinat titik berat ke arah sumbu X di sini. Kalau kita hitung di sini, kita lihat di sini nih. Kita lihat segini kan 5 cm. 1 2 3 4 5. Ini ke arah sumbu X 5,8. 8 itu kan sini. Nah, ini 1 cm. 8 sini. Kecil banget. Nah, sebetulnya ini pembulatan saja, harusnya 6,785. Oke, kita bulatkan 6,8. Sementara itu dulu ya, nanti kita gambarkan. Terus berikutnya yang kedua, mencari koordinat sumbu Y, ya, koordinat titik berat benda ke arah sumbu Y, sehingga dikenal dengan Y0, yang rumusnya berarti A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 ditambah A2. Oke, karena tidak muat, saya geser ya. Saya geser ke sini saja. Oh, segitu kira-kira ya.
Y0 sama dengan tadi A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, tulis sekarang A1 nya berapa tadi? Tadi sudah ya, A1 nya 100 cm, Y1 nya 10 cm. Yes. Oh, nggak bisa kontrol jet ya, ini tulis tangan. Kemudian ditambah A2 nya 15 75 15 kali 5 dikalikan Y2 nya 2,5 2,5 dibagi A1 tambah A2. Tadi di bagian pertama sudah ketemu sebesar 175. Maka di sini 100 kali 10 cm sama dengan 1000 ditambah 75 kali 2,5 75 kali 2,5 hasilnya berapa? 187,5 dibagi 175 ya. Maka hasilnya berarti sama, 1000 ditambah ini 187,5 dibagi 175, maka sama dengan, sama berarti ya, bilangannya persis, berarti 6,8 cm. Nah itu, sehingga koordinat titik beratnya adalah pada posisi X0, Y0 itu berada pada 6,8. Nah, di situ. Artinya ini tadi kita ukur di koordinatnya di sini. Kalau kita lihat adalah di posisi 6,8. Kita lihatlah dia 6,8 ke arah sumbu X 6,8 di sini. Kita tarik garis ke atas ya, 6,8 kita tarik garis ke atas, putus. Nah, ini juga 6,8 ke arah sumbu Y nya 6,8. Nah, berarti disinilah 6,8. Ternyata nih koordinat titik beratnya inilah X0 Y0. Kita tidak mungkin menimbang benda yang titik beratnya di luar tanpa alat bantu. Maka caranya tadi benda ini tadi kita kasih garis bantu berbentuk paku. Di sini. Ya, karena pakunya ini tidak saya potong sehingga panjang begitu. Panjang ini pakunya misalnya. Nah, disinilah letak koordinatnya titik berat. Ini kalau kita gambarkan di sini tuh begitu, disinilah letak koordinat titik beratnya. Pas yang kita timbang tadi, pas ya, seperti itu. Itulah jawaban dari video tentang balok berbentuk L. Kenapa balok tadi itu tidak jatuh ya? Kenapa balok ini tadi tidak jatuh, malah posisi setimbang? Dikarenakan perhitungan matematisnya ini tadi ya.
pertama menggambarkan ciplak di sini, kemudian mencari titik koordinat x0 dan y0-nya. Ketemulah koordinatnya x0, y0 adalah 6,8 dan 6,8. Nah, itu jawaban dari pertanyaan balok yang berbentuk huruf L kenapa bisa melayang. Nah, itu tadi ya, kenapa benda ini bisa melayang. Nah, itu tadi akhir dari pembahasan kita tentang dua buah benda. Yang pertama tadi martir ini. Nah, ini martir, tuh. Ini martir yang sudah ketemu titik beratnya. Yang tadi soal pertamanya permainannya tidak begini, tapi penyelesaiannya seperti ini. Kemudian yang kedua, benda berbentuk L, balok berbentuk L. Kenapa bisa melayang seperti ini? Setelah kita hitung secara matematis, ketemulah titik koordinatnya adalah 6,8,6,8. Lalu kenapa martir tadi tidak kita hitung secara matematis ya? Kita tidak hitung secara matematis karena martir ini memiliki benda yang tidak terdiri dari benda-benda yang tidak homogen ya. Atau secara keseluruhan, maksud saya secara keseluruhan martir ini tidak homogen. Ya, tidak homogen. Ini di sininya karet, tengahnya kayu, kemudian di ujungnya besi. Ya, ujungnya besi. Nah, tidak homogen. Harusnya kalau homogen, benda berbentuk tongkat itu maka nanti letak titik beratnya ada di tengah-tengah. Ya. Nah, di dalam materi SMA yang kita hitung adalah, yang kita pelajari adalah mencari titik berat benda-benda yang homogen. Nah, ini balok ini tadi. Ini balok ini bisa dikatakan bendanya homogen. Kenapa dikatakan benda homogen? Karena benda balok ini adalah berbentuk L ini tidak ada sambungan. Jadi bendanya sama satu. Sedangkan paku di sini tidak begitu mempengaruhi karena paku fungsinya hanya untuk membantu mencari letak titik berat yang seperti di awal tadi ya, seperti martir yang mula-mula berbentuk segitiga begitu. Sedangkan ini berbentuk benda L yang bisa melayang seperti ini. Oke, itu saja. Semoga menginspirasi kalian untuk mempelajari fisika lebih jauh. Ternyata fisika itu menarik. Nah, masih ada satu video lagi yang kalian bisa saksikan, tapi tidak untuk sekarang biar tidak terlalu lama. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar mereka semua tahu betapa menariknya belajar fisika. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.